Terima kasih sekali lagi Prof. Ilham. Selanjutnya pengabdian Bapak Ibu, ini materi tidak kalah penting gitu ya. Ternyata pengabdian yang sudah dilakukan oleh praktikan baik ini, contoh baik ini sudah dilakukan oleh beberapa dosen. Ini nanti akan disampaikan oleh Fakultas Suluddin dan Filsafat serta dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan di mana para praktikan ini sudah melakukan pengabdian yang sudah terintegrasi dengan Twintower. Untuk pertama akan disampaikan oleh Dr. Ida Rahmawati, MPhilI, kepada Ibu Ida, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Holilah. Apakah suara saya cukup jelas, Ibu? Sangat bagus, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Izinkan kami berbagi pengalaman. Saya share screen dulu. Ya, sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Masih berproses Ibu, sampun, monggo. Ya, jadi apa namanya, integrasi pengabdian berbasis mata kuliah integrasi keilmuan Twin Tower ini sebenarnya di Fakultas Suluddin itu ada dua macam ya. Jadi integrasinya bisa langsung berhubungan dengan mata kuliah tertentu ataukah pengabdian kepada masyarakat itu memang menjadi satu mata kuliah tersendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh prodi ilmu hadis dan juga prodi tasawuf dan psikoterapi. Kenapa teori pengabdian kepada masyarakat ini menjadi satu mata kuliah tersendiri? Pertimbangannya adalah saat sebenarnya mahasiswa itu sudah melakukan pengabdian masyarakat itu saat mereka mengikuti program KKN. Tetapi pengabdian masyarakat yang berbasis prodi itu tidak bisa mereka lakukan secara langsung saat mereka KKN gitu ya. Kalau di KKN kan temanya sudah ditentukan oleh universitas, jadi misalnya ada tema-tema stunting, kemudian pemberdayaan masjid dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mencoba mengintegrasikan mata kuliah ini ke dalam keilmuan prodi? Salah satu caranya adalah dengan ada mata kuliah pengabdian teori pengabdian masyarakat tersendiri. Nah, ini memang berbasis keilmuan prodi. Kebetulan saya mengampu mata kuliah teori pengabdian kepada masyarakat ini di prodi tasawuf dan psikoterapi. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama adalah menentukan jenis integrasi Twin Tower ke dalam proses pembelajaran, kemudian menyusun RPS sesuai dengan CPL dan CPMK, kemudian melakukan kajian teoritis pengabdian kepada masyarakat, serta hasil dari pengabdian masyarakat di dalam jurnal. Yang keempat, melakukan praktik pengabdian kepada masyarakat berbasis Twin Tower yang dilakukan oleh mahasiswa. Ada 3 hal. Yang pertama, menyusun perencanaan dalam bentuk proposal. Kemudian yang kedua, melakukan aksi PKM dan kemudian menyusun laporan. Nah, dari siklus pembelajaran yang kami lakukan bersama mahasiswa dalam 16 semester itu kita bagi menjadi 5 tahapan. Jadi yang pertemuan pertama sampai ke-6 itu kita belajar landasan Twin Tower dan teori pengabdian kepada masyarakat. 6 pertemuan ini mungkin tidak bisa memberikan wawasan yang cukup komprehensif terhadap teori pengabdian yang didapatkan mahasiswa, tapi minimal mereka memahami secara garis besar. Pertemuan ke-7 dan 8 mereka menyusun rencana pengabdian dalam bentuk proposal, kemudian di pertemuan ke-9 mereka melakukan asesmen dan layang foundation di komunitas, kemudian pertemuan ke-10 sampai 14 mereka melakukan aksi pengabdian di komunitas, pertemuan 15 sampai 16 mereka menyusun laporan. Nah, kalau kita melihat dari susunan RPS, kita ada CPMK 1 yang di situ yang saya berikan kotak merah itu, di situ menggambarkan CPMK-nya yaitu mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan itu nanti akan diturunkan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh yang
terkait dengan RPS tadi ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa langsung menerapkannya. Kemudian ini integrasi Twin Tower-nya ada di pertemuan ketiga ya. Di situ ada pokok bahasan tentang landasan Al-Quran dalam konteks pemberdayaan masyarakat, landasan hadis dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi ini mahasiswa kita ajak untuk bereksplorasi bagaimana sebenarnya Islam itu juga memperhatikan gitu ya, bagaimana kita bisa melakukan pengabdian atau bekerja bersama masyarakat. Soal ayat-ayat dan hadisnya tadi sudah banyak disampaikan oleh praktikan sebelumnya nggih Bapak Ibu, jadi nanti bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian alur pembelajarannya yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menentukan integrasi Twin Tower ke dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran dalam konteks pengabdian masyarakat, hadis-hadis. Ini kita menggunakan metode explorative learning ya, jadi kita mengajak mahasiswa untuk mengeksplorasi, jadi tidak berasal dari dosen sebagai titik fokusnya, tapi mereka kita ajak untuk mencari ayat-ayat atau hadis yang memang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, mahasiswa kita ajak untuk mempelajari teori-teori pengabdian kepada masyarakat, yaitu ABCD, CPR, service learning juga dengan diskusi interaktif. Jadi ini kita bagi kelompok, 3 kelompok itu untuk mendiskusikan, ya meskipun ini tidak maksimal, tapi nanti dosen akan memberikan penguatan-penguatan di akhir diskusi. Kemudian yang ketiga adalah konteks pembelajaran yang terkait dengan ini ya keilmuan prodi. Jadi di sini juga karena mereka ini di semester 4, jadi mereka itu juga sebenarnya sudah menerima beragam teori yang terkait dengan prodi mereka. Jadi di sini kita eksplorasi apa sih sebenarnya problem-problem yang dialami oleh masyarakat, kemudian misalnya problem psikososial dan lain sebagainya. Selanjutnya kemudian mahasiswa kita ajak menentukan tema PKM yang berbasis prodi gitu ya. Di samping mereka harus menentukan masing-masing kelompok itu mereka memakai metode apa. Jadi karena ada 3 kelompok, jadi ada 1-1 ABCD, CPR dan service learning. Kemudian pemilihan tema PKM. Yang selanjutnya adalah menentukan komunitas. Nah, menentukan komunitas ini ada berbagai macam pertimbangan yang perlu disampaikan, yaitu pertama terkait dengan lokasi atau kemudahan akses berdasarkan beragam pertimbangan ya, misalnya jarak, kemudian tenaga dan biaya, karena mereka ini kan juga masih mengikuti mata kuliah yang lain. Kemudian terkait dengan komunitas, apakah komunitas ini sudah mereka kenal sebelumnya? Karena kalau mereka sudah punya koneksi itu akan lebih mudah, gitu ya. Juga terkait dengan jarak yang bisa mereka tempuh. Nah, kemudian mereka menyusun proposal PKM. Ini ada salah satu contoh ya cover yang sudah disusun oleh mahasiswa kami. Kemudian pelaksanaan PKM itu di pertemuan 9 tadi ya, itu adalah yang The Foundation, mereka melakukan proses komunikasi dengan komunitas, kemudian membangun trust dengan komunitas, melakukan riset pendahuluan. Jadi di samping mereka melakukan membangun kepercayaan ini, mereka juga melakukan riset pendahuluan. Nah, dalam proses ini karena mereka berada di lapangan, maka selama pertemuan 10 sampai 14 ya, itu kita memang jarang sekali di kelas. Nah, tapi proses perkuliahan itu bisa kita lakukan dalam berbagai macam cara. Jadi misalnya satu saat saya lewat Google Meet, kemudian juga WhatsApp group. Jadi saya minta update semua perkembangan yang mereka lakukan selama proses asesmen di lapangan. Nah, jadi karena ini mereka masih proses perkuliahan ya, jadi jangan sampai pengabdian ini mengganggu mata kuliah yang lain. Nah, ini maka waktu perkuliahan itulah yang mereka lakukan atau di Sabtu Minggu. Ya mungkin Bapak Ibu akan berpikir mahasiswa ini nggak pernah libur gitu ya, karena Sabtu Minggu juga turun di lapangan. Nah, itu sudah konsekuensi ya Bapak Ibu. Tapi kita sebagai dosen itu harus terus memantau dari
aktivitas yang mereka lakukan di lapangan. Nah, untuk memantau itu kemudian kita menggunakan beberapa cara. Nah, ini ada beberapa tema PKM ya yang sesuai dengan prodi, yang dua itu sesuai dengan prodi TP, tapi yang ketiga itu sebenarnya agak jauh ya dari prodi karena uh, banyak sekali kendala-kendala saat mereka itu menyesuaikan dengan komunitas, kemudian dengan apa namanya, dengan keilmuan. Nah, sehingga ini melalui perdebatan panjang akhirnya lah yang ketiga ini terkait dengan pengolahan sampah gitu. Kalau yang pertama dan kedua itu penerapan kognitif behavior terapi dalam mengembangkan kepribadian remaja di panti asuhan ini sudah sesuai dengan keilmuan tasawuf dan psikoterapi. Kemudian yang kedua, membangun kecerdasan emosional melalui terapi bermain dan terapi kognitif pada peserta didik SDN 2 Pacet Mojokerto. Nah, jadi selama proses di lapangan itu ada beberapa hal yang saya lakukan untuk memantau kegiatan mahasiswa. Yang pertama adalah saya menyiapkan template logbook yang harus diisi oleh mahasiswa. Setiap mahasiswa harus mengisi logbook ini. Jadi masing-masing kelompok sudah membuat Google Drive seperti ini. Sudah membuat Google Drive seperti ini. Nah, ini mereka harus update setiap hari, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita lihat itu misalnya di kelompok pertama ini logbooknya sudah ada 76 halaman. Kemudian misalnya yang ini sampai 106 halaman. Jadi ini masing-masing mahasiswa itu harus mengupdate apa yang mereka lakukan di lapangan. Nah, ini penting untuk mereview atau mengevaluasi sebenarnya perkembangan mereka saat di lapangan itu seperti apa. Kendala-kendala yang mereka temukan itu seperti apa. Karena di sini saya sampaikan di satu kolom ini ada kendala atau temuan. Nah, jadi di sini mahasiswa belajar untuk menganalisis apa yang mereka lakukan sendiri gitu. Ini per anak bukan per kelompok nggih. Begitu. Kemudian saat mereka melakukan pengabdian itu mereka juga mengupload video mereka setiap hari di Instagram yang mereka buat ya. Ini Instagramnya ada di kelas. Ini nanti Bapak Ibu bisa mengakses sendiri, nggih. Saya tidak menampilkan videonya, cuman ini ada cuplikan-cuplikan aja dari masing-masing kelompok. Ini sudah misalnya yang di sini ada terapi seni, materi bahaya gadget kepada peserta didik. Nah, di sini sebenarnya ada yang menarik ya di kelompok 2 ini. Awalnya mereka ingin langsung memberikan semacam service learning kepada peserta didik. Namun saat mereka di lapangan itu mereka ternyata tidak seperti apa yang mereka bayangkan bahwa peserta didik di desa itu ya di desa di lereng gunung di Mojokerto itu mereka anggap adalah anak-anak yang lugu dan lain sebagainya. Namun ternyata yang mereka temukan adalah sebaliknya sehingga mereka saat kembali ke kampus kemudian kita ajak diskusi itu mereka bilang, "Bu, saya shock," gitu ya. Karena ternyata mereka ini mayoritas terpapar gadget. Jadi misalnya seperti gaya bicara mereka, kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain, bullying itu sangat terlihat di anak-anak ini. Nah, sehingga kemudian saya minta mereka untuk cooling down, kemudian merubah strategi, akhirnya mereka menemukan beberapa terapi yang bisa dipakai untuk temuan yang mereka dapatkan di lapangan. Nah, jadi ini laporan akhir dalam bentuk laporan seperti ini. Nah, pentingnya logbook yang kita berikan ke mahasiswa ini adalah untuk mengantisipasi Bapak Ibu karena mereka saat menyusun laporan itu biasanya itu tidak sedetail apa yang mereka sampaikan di logbook. Jadi kalau logbooknya sejumlah 105 halaman tapi di laporan yang mereka sampaikan ini biasanya cuma 30 halaman, 25 halaman. Jadi itu sebenarnya kan ada banyak hal yang belum mereka eksplor gitu. Nah, ini sebenarnya untuk menjaga itu. Nah, seharusnya idealnya dari laporan ini kemudian akan kita konversi ke jurnal gitu ya. Tapi ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga ini nanti mungkin akan saya konversi bersama beberapa orang saja untuk mengadopsinya ke dalam bentuk jurnal. Terkait dengan level integrasi berdasarkan panduan, ini di dalam panduan Twin Tower itu
sudah ada seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat itu apa yang sudah kami lakukan itu termasuk yang integrasi Tridharma ini. Nah, meskipun di sini hanya ada service learning, problem based learning, tapi kemudian kita tambahkan teori-teori pengabdian yang lainnya seperti ABCD, dan CBR. Nah, di sini sudah ada aspeknya, kata kuncinya. Nah, di sini sudah mungkin bisa kita cek ya nanti di panduan. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya bagaimana melakukan pengabdian masyarakat berbasis mata kuliah terintegrasi keilmuan Twin Tower. Itu ada 3 langkah sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama melakukan perencanaan Bapak Ibu, misalnya di RPS itu kita sudah mulai menentukan integrasi Twin Tower-nya seperti apa, kemudian keilmuan apa yang harus kita integrasikan nanti di lapangan. Kemudian dalam proses pembelajarannya teori-teori PKM itu juga perlu kita kenalkan kepada mahasiswa supaya lebih luas ya, tidak hanya service learning saja gitu ya. Kemudian keilmuan sesuai dengan prodi, karena saya mengajar mata kuliah ini di di prodi tasawuf dan psikoterapi, maka teori yang harus kita terapkan di sini adalah teori-teori yang terkait dengan psikoterapi ataupun tasawuf gitu. Nah, kemudian output ini harus kita perhatikan Bapak Ibu, karena biasanya kita tuh terjebak gitu ya, mata kuliah yang kita ampu itu adalah pengabdian kepada masyarakat tapi hasilnya penelitian gitu. Jadi ada beberapa pengalaman gitu yang kita dapatkan bahwa PKM itu seharusnya outputnya itu ya memang benar-benar PKM gitu, pengabdian kepada masyarakat. Kita melakukan pendampingan kepada masyarakat, bukan penelitian. Jadi mahasiswa tidak hanya meneliti gitu ya, tidak hanya meneliti itu kan ada jarak gitu ya dengan komunitas, tapi kalau pengabdian itu kan mereka terlibat langsung dengan komunitas, mereka berinteraksi dengan komunitas. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu sedikit paparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ida atas presentasinya, sangat menarik. Bapak Ibu, contoh baik yang kelima tadi sudah diberikan oleh Ibu Dr. Ida, bagaimana beliau sudah melakukan pengabdian berbasis mata kuliah integrasi Twin Tower kepada anak-anak yang ada di lereng gunung gitu, Bu. Masya Allah, luar biasa, menginspirasi kita semua itu Ibu Ida. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya praktikan terakhir tidak kalah menarik ini Bapak Ibu, bagaimana pengabdian berbasis mata kuliah integrasi Twin Tower ini ternyata bisa kolaborasi antar mata kuliah satu dengan lainnya. Nah, ini akan dipresentasikan oleh praktikan dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan kepada Bapak Muhammad Fahmi Aufat Ashraf. Dipersilahkan Bapak. Nggih, waktunya nggih. Suara saya terdengar nggih? Sangat bagus, monggo. Sudah terlihat sih share screen saya nggih, Bu Falilah. Ampun, monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Rektor Unsur Ampel Surabaya beserta seluruh jajaran pimpinan Unsur Ampel Surabaya, jajaran senat dan guru besar serta seluruh dosen dan tenaga pendidikan Unsur Ampel Surabaya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat dipilih untuk mempresentasikan terkait dengan pengabdian berbasis mata kuliah integrasi keilmuan Twin Tower, yang tentunya hal ini merupakan diseminasi dari mata kuliah. Tentunya tidak hanya mata kuliah saya sendiri, namun ada 3 mata kuliah yang ikut berkontribusi di dalamnya, yaitu yang pertama adalah mata kuliah psikologi eksperimen yang saya ampu, kemudian ada mata kuliah intervensi psikologi individu dan kelompok yang diampu oleh Ibu Endang Wahyuni MPSI, dan yang terakhir adalah mata kuliah psikologi kognitif yang diampu oleh Dr. Suryani SPSI MSI. Tentunya hal ini bisa terlaksana karena kurang lebih 50% lebih dari mata kuliah di prodi psikologi telah menerapkan integrasi untuk Tridharma. Jadi ada pendidikan dan penelitian maupun pendidikan, penelitian dan pengabdian secara bersama-sama.
yang terlihat dari beberapa mata kuliah. Ada psikologi eksperimen, intervensi psikologi individu dan kelompok, kemudian ada pemberdayaan psikologi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya pengabdian yang kami lakukan itu berbasis atau berdasarkan pendekatan psychological approach atau pendekatan psikologis yang basisnya dimulai dari penentuan di capaian pembelajaran mata kuliah, dan tentunya ini dari 3 mata kuliah, mata kuliah psikologi eksperimen, intervensi individu kelompok, dan mata kuliah psikologi kognitif yang nantinya diwujudkan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang tujuannya adalah mengembangkan atau meningkatkan aspek psikologis dari individu maupun dari kelompok atau komunitas. Yang kita menggunakan metodologinya adalah pengukurannya menggunakan psychological assessment dengan menggunakan eksperimen atau quasi experimental design, dan untuk meningkatkan atau mengembangkan aspek psikologisnya kita menggunakan psychological intervention. Namun memang tempat untuk pelaksanaan ini masih terbatas di sekitar kampus Gunung Anyar maupun di regional Surabaya Sidoarjo. Dan yang akan saya sampaikan ini nanti merupakan pengalaman kami yang kami laksanakan di Kecamatan Gunung Anyar yang terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Gunung Anyar, kemudian Kelurahan Gunung Anyar Tambak, kemudian Kelurahan Rungkut Tengah, dan Kelurahan Rungkut Menanggal. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, base dari pengabdian masyarakat ini tentunya pertama kali adalah di penentuan CP dari mata kuliah masing-masing. Tentunya di psikologi eksperimen, mulai dari CPMK nomor 4 sampai dengan CPMK nomor 7, yaitu mahasiswa memang diminta untuk dapat diminta untuk dapat menerapkan desain penelitian eksperimen, dan menerapkannya dan mengaplikasikannya, serta membuat laporan. Yang hal ini terdapat pada RPS di pertemuan ke-12 sampai ke-15 memang mahasiswa diminta untuk turun lapangan untuk melaksanakan penelitian secara eksperimen. Yang hal ini juga didukung oleh mata kuliah intervensi psikologi individu dan komunitas yang terlihat pada CPMK nomor 1 sampai dengan nomor 5, yaitu mereka mampu menerapkan intervensi psikologi pada individu dan kelompok, baik itu berdasarkan intervensi psikologi umum, teori modern, atau intervensi psikologi Islam. Nah, dan ini terlihat pada RPS, yaitu di pertemuan ke-13 sampai dengan ke-15 mereka harus menerapkan atau melakukan intervensi psikologi kepada individu ataupun kelompok. Nah, materi yang ada di dalamnya atau aspek-aspek psikologi yang ada di dalamnya itu berhubungan langsung dengan CPMK dari mata kuliah psikologi kognitif, yaitu CPMK nomor 6, 5, dan 6, yaitu mampu mengaplikasikan teori-teori psikologi kognitif untuk menyelesaikan masalah, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Nah, nanti dari sini, dari 3 mata kuliah ini diformulasikan menjadi sebuah proyek. Proyeknya yaitu adalah literasi digital berbasis nilai keagamaan untuk meningkatkan persepsi risiko dan keterampilan berpikir kritis pada remaja Kecamatan Gunung Anyar. Intervensi yang dilakukan adalah psikoedukasi, yaitu psikoedukasi literasi digital. Yang untuk meningkatkan apa? Meningkatkan aspek kognitif dari masyarakat, yaitu persepsi risiko dan keterampilan berpikir kritis. Yang desain dari kegiatan ini, desain dari proyek ini adalah eksperimen atau quasi eksperimental design. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam proyek ini atau dalam pelaksanaan kegiatan ini kita mengintegrasikan sesuai dengan panduan integrasi Twin Towers yang sudah dipublikasikan atau sudah diterbitkan oleh LPM, yaitu kita ada di integrasi ranah lintas disiplin ilmu, kemudian integrasi ranah tridharma, dan integrasi ranah teori dan lapangan. Di manakah letak integrasi ranah lintas disiplin ilmu yang level 6 ini yang mampu mengkombinasikan teori ilmu, pengetahuan umum, dan ayat Al-Quran? Nah, itu terdapat pada
CPMK atau kegiatan intervensi psikologi individu dan komunitas. Mereka diminta untuk menggunakan metode-metode intervensi Islami pada pelaksanaan intervensi individu dan kelompok atau komunitas atau masyarakat. Contohnya apa aja Bapak Ibu sekalian? Ada biasanya Islamic mindfulness. Kita menggunakan intervensi Islamic mindfulness. Atau yang kita lakukan di Gunung Anyar itu adalah psikoedukasi Islami karena dia berbasis nilai keagamaan. Kemudian ada lagi sinematerapi Islami, itu ada juga, dan lain sebagainya. Masih banyak intervensi-intervensi psikologi Islami yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian pada integrasi pada ranah Tridharma, tentunya mereka mampu melakukan riset ilmu pengetahuan dan keputusan strategis dilandasi dengan ayat Al-Quran dan hadis atau pengetahuan agama melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, ini terlihat pada proses dari penelitian eksperimen yang telah mereka lakukan, yaitu mereka tentunya menggunakan metode-metode intervensi psikologi Islami yang tadi berdasarkan based on Al-Quran, hadis, kemudian pengetahuan agama yang mereka terapkan pada komunitas atau masyarakat. Dan pada integrasi ranah teori dan lapangan, di level 3 mereka mampu menghubungkan ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan ayat Al-Quran dan hadis atau pengetahuan agama. Itu kita terapkan dalam mata kuliah psikologi kognitif yang dalam menyusun modul intervensi psikologi, mereka untuk menyusun intervensi psikologi meningkatkan aspek kognitif, mereka menggunakan nilai-nilai keislaman berdasarkan Al-Quran dan hadisnya. Nanti akan terlihat pada modul intervensinya. Nanti akan saya jelaskan atau saya tampilkan lebih lanjut. Setelah ditentukan dalam CPMK, kemudian mereka harus mendapatkan pengetahuan yang komprehensif terkait dengan teori-teori mahasiswa. Yang setiap 4 mahasiswa ini melaksanakan satu proyek. Nah, tentunya sebelum mereka turun ke lapangan, mereka harus mengetahui dan memahami konsep-konsep dari psikologi eksperimen, desain penelitian eksperimen, apa desain penelitian eksperimen, apa yang akan mereka pakai, one group kah, two group kah, single case design kah, atau dan lain sebagainya. Termasuk dengan intervensi psikologisnya. Mereka harus menguasai berbagai macam intervensi psikologi sehingga mereka mengetahui apa intervensi yang psikologi yang paling tepat mereka gunakan untuk komunitas itu, untuk meningkatkan atau mengembangkan aspek kognitif yang ada di komunitas tersebut. Nah, hal ini kita bisa tahu dari mana? Dari proses pelaksanaannya. Kita proses pelaksanaan, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah mulai dari pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-15. Mereka mulai melaksanakan turun lapangan dengan survei, melihat apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di masyarakat. Yang saya contohkan adalah yang terjadi di Kecamatan Gunung Anyar yang terdiri dari 4 kelurahan yang berbeda. Jadi mereka mendatangi kepala desa atau lurahnya, atau mereka mendatangkan lurahnya. Termasuk di sini sudah kami tampilkan Lurah Gunung Anyar, Lurah Gunung Anyar Tambak, Lurah Gunung Anyar Rungkut Tengah, dan Lurah Gunung Anyar Rungkut Menanggal. Nah, setelah disurvei dan mereka memahami, ternyata memang yang terjadi permasalahan di Kecamatan Gunung Anyar yang terdiri dari 4 kelurahan ini memang terjadi miss atau pengaruh literasi media digital terhadap karakter anak, terhadap bagaimana mereka berpikir kritis atau critical thinking atau persepsi resikonya. Jadi mereka banyak termakan hoax, mereka banyak menelan mentah-mentah apa yang terjadi, apa yang ada di media sosial, sehingga terjadi bullying, sehingga terjadi hal-hal negatif yang kurang diinginkan oleh masyarakat. Setelah dilakukan survei itu, maka mereka melakukan asesmen psikologis pre-intervention atau sebelum dilakukan intervensi. Di sini kurang lebih kita subjek yang ada kurang lebih sekitar 112 orang yang terdiri di 4 kelurahan. Dari kelurahan Gunung Anyar sampai dengan kelurahan Rungkut Menanggal. Nah, mereka lakukan asesmen di pertemuan ke-12 sampai dengan ke-15 itu, asesmen terkait dengan persepsi risiko dan critical thinking yang dimiliki oleh
remaja-remaja di Gunung Anyar. Setelah itu mereka susun modul intervensi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan persepsi resiko dan critical thinking yang dimiliki oleh mereka sehingga mereka bisa upscaling dua aspek kognitif tersebut. Nah, dalam penyusunan modul mereka tentunya di pengabdian ini atau di intervensi ini mereka menggunakan psikoedukasi Islami sehingga mereka menyusun modul-modul yang harus diintegrasikan dengan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai keislaman. Yang bisa kita lihat di modul itu salah satu pertemuannya itu adalah membahas tentang Islamic value based on digital information. Mereka lakukan 4 kali pertemuan intervensi setiap minggunya. Jadi minggu pertama itu psikoedukasi literasi digital ini terdiri dari 4 pertemuan atau 4 tahap. Nah, mereka lakukan ini secara langsung selama 1 bulan. Jadi setiap seminggu sekali mereka turun di Gunung Anyar, mereka turun di Gunung Anyar Tambak, mereka turun di Rungkut Menanggal, mereka turun di Rungkut Tegah untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Jadi ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dan mereka laksanakan itu setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi hari Selasa 2 kelurahan, kemudian hari Jumat 2 kelurahan. Begitu seterusnya sampai dengan 1 bulan dan begitu seterusnya sampai dengan 4 kali pertemuan. Setelah dilakukan intervensi, tentunya mereka melaksanakan asesmen post intervention yang ini bertujuan untuk melihat atau mengukur apakah terdapat peningkatan pada aspek-aspek psikologi kognitif, aspek-aspek kognitif psikologisnya yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini. Nah, tentunya mereka menggunakan analisis statistik yang didasarkan dengan penelitian eksperimen, baik itu single case maupun itu one group, pretest post-test maupun two group control pretest post-test dan lain sebagainya. Nah, tentunya hasilnya nanti berupa laporan hasil pelaksanaan kegiatan ini tentunya dipresentasikan per kelompok kepada dosen di UAS, di ujian akhir semester. Kemudian nanti ada refleksi dan evaluasi dari kegiatan pelaksanaan ini. Dan yang terakhir adalah penyusunan draft artikel. Karena ini draft artikel baru karena kegiatan ini baru kami laksanakan di perkuliahan GASAL 2023-2024, maka sudah banyak yang masukkan ke jurnal, tapi banyak yang belum publish karena masih proses review dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya adalah yang di kanan ini adalah artikel terkait dengan literasi digital berbasis nilai keagamaan untuk meningkatkan persepsi risiko dan keterampilan berpikir kritis pada remaja di Kecamatan Gunung Anyar. Tidak hanya psikoedukasi Islami ya Bapak Ibu sekalian, kita juga ada contoh-contoh lain, yaitu misalkan pengaruh media film animasi Islami terhadap kecerdasan spiritual anak kelas 5 SD Pakis Jaya, kemudian ada intervensi berbasis Islam mindfulness untuk mengurangi stres pada remaja di Kecamatan Gunung Anyar dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bu Falilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Presentasinya sangat bagus sekali, bagaimana dari beberapa mata kuliah ini Bapak Ibu, kemudian ini berbasis pengabdian masyarakat dan situ mata kuliah integrasi itu intervennya juga dapat. Luar biasa. Praktikan kami lihat di respon Bapak Ibu peserta Better hari ini semuanya responnya positif dan mengapresiasi Bapak Ibu praktikan yang presentasi hari ini. Semuanya keren. Demikian luar biasa. Baik Bapak